Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat, di video kali ini saya akan memasang Polaris di motor Supra X125 atau angka digitalnya yang ada di bagian ampere bensin ya. Nah, di sini saya udah kedatangan sebuah Polaris. Saya kemarin beli dari online ya. Ini sih sebenarnya sisa Polarisnya ya. Karena kemarin kita itu sebelum mengganti yang Supra X125, kita habis mengganti yang Vixen. Nah, oke, kita langkah pertama buka aja si kaca penutup bagian atasnya, lalu di dalam ada plastik hitamnya gitu ya. Lalu di sini ada jarum RPM atau kecepatan ya. Nah, di sini kita bukanya itu sangat mudah sekali, gak perlu alat khusus. Yang penting sahabat punya apa ini namanya, garpu aja ya, dicungkil aja, lalu garpunya disimpan di sana dan kita pakai obeng min lalu cungkil ke atas truk. Nah, gitu kan. Sangat mudah sekali, tidak akan patah dan tidak akan sulit. Nah, langkah berikutnya kita buka si papan yang ada tulisan angka kecepatannya. Ada bautnya satu ya, lalu kita selanjutnya kita buka. Nah, ini penahan pleasure ya, dudukan pleasure. Lalu kita buka si baut-bautnya semuanya. Yang di bawah itu banyak sekali bautnya ya, ada beberapa biji ya, kita skip aja. Nah, next, setelah bautnya semuanya terbuka, kita ambil si penutup bawahnya yang bagian putih. Nah lalu guys, setelah yang bawahnya yang bagian putih terbuka, kita ambil si ininya nih. Nah, kita buka pakai tang aja nih, kita buka atau kita suaikan ya, atau kita eh, buka klipnya. Lalu setelah si penahan kacanya terbuka, lalu kita ambil si apa ini namanya? Ini ada besi penahan kaca guys. Nah, di sini itu ada besi penahan kacanya. Jadi cara ngambil besi penahan kacanya sih gampang sekali ya. Kita tinggal dorong aja ke atas sih ininya nih. Nah, kita dorong aja guys. Nah, setelah kita dorong ke atas, kita ambil aja si besi ininya penahannya. Nah, lalu setelah si besi penahannya terambil, kita ambil si papan putihnya yang bagian atas, yang bagian tengah. Lalu kita dorong dari bawah. Nah, di sini itu ada kaca papan yang untuk angka bensin ya. Nah, kalau misalkan masih gelembung. Nah, tadi saya menggunakan Polaris yang ini. Nah, ini kan ada dua lapisan nih guys. Nah, ini ada bagian lem dan ada bagian enggak lem. Jadi ada bagian dilem dan bagian yang tidak dilem. Nah, untuk bagian yang tidak dilem ini, untuk bagian bawah itu kayak anti gores gitu, boleh dibuka boleh enggak ya. Dan ini bagian yang satu lagi itu ada lemnya. Jadi itu untuk menempel ke kacanya, ke bagian ke si kacanya, ada intinya ditempelin gitu kan. Jadi untuk menunjukkan si apa menunjukkan si angka bensinnya full dan habisnya. Nah, ini ada kabel. Nah, ini kayak, ini kan elastis banget nih. Jadi itu sebenarnya kabel ya. Jadi mirip tuh, elastis banget guys. Ini kabel sebenarnya ya. Mirip agar-agar gitu ya. Jadi kayak karet gitu kan, lentur banget, tapi itu kabel ya guys. Jadi masangnya sangat gampang sekali. Kita tinggal tekan aja sih ini karena ke bagian kabelnya. Nah, lalu kita tekan. Lalu setelah ditekan, kita barengin sama si papan ininya yang ada dioda dan IC-nya gitu kan, yang paling pentingnya. Lalu di sini ada penyangga besinya juga ya. Nah, di sini ada penyangga besinya. Nah, setelah penyangga besinya kita masukkan, harus harus kencang ya, jadi biar si kabelnya kan neken gitu. Jadi kalau kabelnya neken ke bagian tembaga-tembaganya itu, nanti mengalir strumnya dengan sempurna ya. Nah, makanya ditahan pakai besi ini supaya si kaca yang tadi itu mendorong si kabel yang terbuat dari karet tadi ya. Itu kayak kalau di HP itu ada ya, namanya itu kabel apa sih namanya, yang elastis gitu deh pokoknya guys. Nah, lalu kita pasang si papan angkanya. Tapi sebelum kita pasang papan angka, kita masukkan dulu sih yang bawahnya, yang putihnya. Di sini kita kasih baut aja satu ya. Jadi untuk menahan aja gitu kan. Nah, kita kencangkan menggunakan obeng guys. Nah, setelah yang
papan bawahnya terpasang, satu aja dulu. Lalu kita pasang si papan angkanya yang bagian atas. Di sini ada bautnya satu ya, menggunakan obeng masih ya guys. Nah kita putar aja. Nah menggunakan obeng kita putar searah jarum jam ya. Nah lalu di sini kan ada jarum, ini yang paling penting guys. Jadi cara pemasangan jarum itu sangat mudah sih sebenarnya. Lalu kita masukin sedikit aja, lalu kita tarik ke bagian 0. Nah kalau misalkan kebanyakan atau kurang, kita tarik lagi ke sebelah sana. Nah kita tarik searah jarum jam. Lalu kalau misalkan kurang tepat ke angka 0-nya, kita tarik lagi ke sebaliknya jarum jam. Lalu kita terus aja dipas-pasin gitu kan. Nah kalau masih kurang sedikit aja diputer. Nah ini masih kurang lagi ya guys. Nah lalu kita, nah ini udah pas sih kayaknya. Kalau udah pas kita tekan aja ke bawah, ada bunyi truk gitu kan. Nah kalau misalkan udah masuk ke dalam, kita masukkan si yang apa ini namanya, yang hitam-hitam itu plastiknya ya, si itu ya pokoknya ya guys. Lalu kita masukkan si mika kilometernya bagian atas. Lalu setelah terpasang kita tes ya, kita pasang ke kilometernya, apakah hasilnya sesuai harapan atau sesuai ekspektasi. Dan kalau misalkan hasilnya udah sesuai ekspektasi dan bagus dan keren banget, ya mantap gitu kan, alhamdulillah ya guys. Nah lalu kita lihat aja apakah berfungsi dengan sempurna. Oke kita kontakin. Mantap guys, pokoknya ini sih perfect banget ya, perfect. Oke guys, buat sahabat selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.